Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya pendidikan kita bisa benar-benar ngejar kemajuan zaman? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal itu. Kita akan lihat berbagai model pembelajaran modern yang dirancang khusus untuk ngebangun skill yang benar-benar dibutuhin sama generasi penerus kita. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk ya. Coba kita renungkan sejenak. Apa jangan-jangan metode yang kita pakai di kelas selama ini sebetulnya lagi nyiapin siswa untuk dunia di masa lalu, bukan masa depan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Ya gimana? Dunia kan udah lari kenceng banget. Jelas cara ngajar yang cuma ngandelin hafalan udah nggak cukup lagi kan? Kebutuhan akan pendekatan baru ini muncul karena ada 3 perubahan besar yang terjadi di dunia kita. Nah, ini dia nih biang keladinya. Pertama, industri. Perusahaan sekarang tuh butuhnya orang yang bisa mikir kreatif, yang bisa mecahin masalah, bukan lagi yang cuma bisa ngikutin perintah. Kedua, informasi. Wah, kita kan sekarang kayak tenggelam di lautan informasi ya. Jadi, skill buat milah-milah mana yang benar, mana yang penting, itu krusial banget. Dan yang ketiga, di dunia yang serba terhubung ini, hampir nggak ada lagi pekerjaan yang bisa diselesaikan sendirian. Kolaborasi tim itu udah harga mati. Oke, jadi pertanyaannya, gimana dong cara kita ngadepin 3 tantangan tadi? Jawabannya adalah dengan merombak total cara pandang kita dalam pendidikan. Kita harus geser nih dari yang dulunya semua serba guru, guru, dan guru. Sekarang, siswalah yang jadi pusat dari proses belajar mereka sendiri. Yuk kita lihat bedanya. Nah, gambar ini jelas banget nunjukin perbedaannya. Lihat deh yang kiri, itu model lama. Guru di depan, ngomong, murid dengerin. Satu arah, kaku banget. Sekarang, bandingkan sama yang kanan. Wah, beda jauh. Ini lebih kayak jaring yang dinamis. Siswa saling terhubung, mereka berkolaborasi, dan guru ada di antara mereka. Tapi perannya bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi lebih kayak fasilitator. Istilah kerennya dari sage on the stage jadi guide on the side. Oke, guide on the side. Kedengarannya keren? Tapi gimana caranya guru bisa jadi seperti itu? Nah, jawabannya ada di kotak perkakas baru mereka. Isinya itu kumpulan strategi-strategi modern yang tujuannya buat memberdayakan siswa. Analogi koper atau toolkit ini pas banget loh. Coba bayangin, setiap model pembelajaran itu kayak satu alat. Ada palu, ada obeng, ada kunci Inggris. Masing-masing punya fungsi spesifik. Nggak mungkin kan kita pakai palu buat muter baut? Nah, sama. Guru yang hebat itu tahu kapan harus ngeluarin alat yang mana untuk mencapai tujuan tertentu. Penasaran isinya apa aja? Yuk kita bongkar kotak perkakas ini dan kita intip 4 alat paling andal yang ada di dalamnya. Ini dia, 4 model pembelajaran yang lagi populer banget sekarang. Alat pertama namanya Problem Based Learning atau PBL. Gampangnya gini, daripada cuma baca buku teori tentang ekosistem, siswa langsung dikasih masalah beneran. Misalnya, oke anak-anak, kantin sekolah kita sampahnya banyak banget. Gimana cara kita nguranginnya sampai 50%? Nah, dari situ mereka harus riset, diskusi, sampai nemuin solusi yang masuk akal. Fokusnya ada di proses pemecahan masalahnya itu. Selanjutnya, ada Project Based Learning atau PJBL. Ini sering banget ketukar sama PBL, tapi bedanya penting. Kalau di PBL, tadi fokusnya ke proses nemuin solusi, di PJBL ini fokusnya ke hasil akhir yang nyata. Jadi, mereka nggak cuma bikin rencana pengurangan sampah, tapi mereka benar-benar membangun sistem daur ulang baru buat kantin atau membuat video kampanye. Ada wujudnya, ada produknya. Alat ketiga, Discovery Learning. Nah, ini semua tentang momen, aha, aku ngerti. Guru di sini nggak ngasih tahu jawabannya langsung. Sebaliknya, mereka nyiapin semacam arena bermain di mana siswa bisa eksplorasi, coba-coba, sampai akhirnya mereka nemuin konsepnya sendiri. Ini ampuh banget buat bikin pemahaman jadi nempel di otak. Dan alat terakhir kita, Inquiry Learning. Model ini ngubah siswa jadi detektif. Semua berawal dari satu pertanyaan besar. Dari situ, mereka harus jadi peneliti, ngumpulin data, nyari bukti, dan yang paling penting, mereka harus bisa mempertahankan argumen mereka berdasarkan bukti yang udah dikumpulin. Keren banget buat ngelatih skill riset dan berpikir kritis. Oke, kita udah kenalan sama 4 alat super canggih ini. Tapi pertanyaan terbesarnya, kapan kita pakai yang mana? Nah, supaya lebih jelas, ayo kita bandingkan langsung, satu persatu. Oke, fokus ke tabel ini ya. Kita mulai dari kolom titik awal. Beda banget kan? PBL mulainya dari masalah, PJBL dari tugas bikin sesuatu, penemuan dari eksplorasi, dan inquiry dari pertanyaan.
Nah, karena startnya beda, prosesnya juga beda. Lihat kolom fokus proses siswa. Ada yang fokusnya kolaborasi, ada yang desain, ada yang riset. Ujung-ujungnya hasil utamanya juga beda. Jadi, kalau Anda mau siswa menghasilkan solusi, pakai PBL. Mau ada produk jadi, pakai PJBL. Mau pemahaman konsep yang mendalam, penemuan. Mau jawaban berbasis bukti, inquiry. Jelas banget kan? Jadi, apa inti dari semua ini? Intinya adalah, nggak ada satu metode yang paling juara. Pendidik yang hebat itu bukan yang cuma jago satu metode, tapi yang punya kotak perkakas yang lengkap dan cerdas dalam memilih alat yang pas, untuk siswa yang pas, dan untuk tujuan yang pas. Kuncinya itu fleksibilitas dan pilihan yang strategis. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal ganti cara ngajar di kelas. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal membekali generasi baru kita dengan kemampuan untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berinovasi. Ini bikin kita mikir ya, dengan semua skill ini, kira-kira dunia seperti apa yang bakal mereka bangun untuk kita semua nanti?